Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya di Nurse Channel. Baiklah, pada kesempatan ini insya Allah saya akan membawakan materi ya, atau di video kali ini tentang informasi kesehatan, yaitu tentang gejala MAH kronis yang memang bisa mengakibatkan kematian dan jangan disepelekan. Wow, judulnya emang anti mainstream ya. Jadi kok gejala MAH bisa mengakibatkan kematian ya? Oke, bagi teman-teman yang penasaran isi dari video ini atau isi dari materi ini, tonton terus videonya agar tidak salah untuk mengartikan. Kenapa sih gejala MAH kronis bisa mengakibatkan kematian? Dan jangan disepelekan. Oke, langsung saja. Penyakit MAH seringkali dianggap penyakit ringan. Tak heran jika banyak yang mengabaikannya. Padahal penyakit ini bisa menyerang siapa saja dan berakibat fatal di kemudian hari. Jadi memang penyakit MAH ini dianggap kebanyakan orang itu adalah penyakit yang ringan dan biasa-biasa saja. Oleh karena itu teman-teman, banyak juga ya yang mengabaikan penyakit ini. Padahal penyakit MAH ini bisa berakibat fatal di kemudian hari jika mengabaikannya. Umumnya MAH hanya dianggap sebagai penyakit lambung yang disertai dengan rasa sakit di bagian kanan perut. Banyak orang yang menganggap sepele akan penyakit MAH karena biasanya penyakit MAH bisa ditangani sendiri tanpa harus menemui dokter. Itu memang sudah stigma dari kita ya. Kalau penyakit MAH itu biasanya bisa sembuh sendiri tanpa ke dokter. Padahal penyakit MAH yang tidak mendapatkan penanganan yang serius bisa berkembang menjadi penyakit MAH kronis. Tentu saja gejala MAH kronis ini bisa menimbulkan berbagai komplikasi yang berbahaya. Nah, dari sinilah teman-teman bisa disimpulkan bahwa ketika ada penyakit MAH yang tidak ditangani dengan serius, bisa saja menjadi penyakit MAH kronis. Dan yang paling bahayanya adalah komplikasi dari penyakit MAH tersebut. Ya. Sakit MAH kronis yaitu adanya gangguan pada pencernaan yang disebabkan oleh peradangan pada dinding lambung. Peradangan tersebut akan muncul secara perlahan dan kemudian berkembang dalam jangka waktu yang lama. Gejala MAH kronis. Sebetulnya, orang yang terkena penyakit ini sering tidak merasakan gejala sedikit pun sampai akhirnya ia didiagnosa oleh dokter tentunya. Tapi, teman-teman harus waspada nih jika mengalami gejala seperti berikut ini. Perut terasa kembung, nyeri pada perut bagian atas, kehilangan nafsu makan, mual dan muntah, dan berat badan menurun. Jadi teman-teman di antara 5 gejala tersebut harus waspada ya. Melihat gejala MAH kronis tersebut diharapkan kita harus selalu waspada. Terlebih lagi jika gejala tersebut dibiarkan bisa mengakibatkan komplikasi seperti pertama itu gastritis atrofi namanya ya teman-teman. Yaitu gejala MAH kronis, proses di mana kondisi sudah parah dan berkembang. Penyakit yang terbentuk ketika terjadi peradangan di dinding lambung yang membuat kelenjar pada lapisan dinding menghilang. Seperti jika seseorang menderita gastritis atrofi, maka ia akan kekurangan vitamin B12 dalam tubuhnya.
Seperti ini contohnya teman-teman. Di sini adalah lambung yang normal ya, dan ada juga lambung yang tidak normal ya. Gastritis. Itu adalah gastritis astrofi ya. Menyempit lubangnya ya. Menyempit, membesar ya, dinding-dindingnya itu ya. Ini sudah parah teman-teman. Harus segera diobati ke dokter. Dan yang kedua adalah tukak lambung nih teman-teman. Jadi gejala kronis tukak lambung ini menimbulkan rasa nyeri pada lambung. Hal ini disebabkan oleh dinding lambung dan usus 12 jari yang rusak akibat peradangan atau luka seperti gambarnya ya. Jadi di dinding lambung itu terluka ya, ada luka ya. Dan seperti ini. Yang ketiga itu adalah anemia. Kenapa sih bisa anemia? Karena gejala kronis kondisi lambung yang semakin parah akan menyebabkan perdarahan hebat dan keluar banyak darah sehingga bisa mengakibatkan anemia. Itulah kenapa bisa dari MAH menjadi ke anemia atau patofisiologisnya ya. Nah, ini yang parah nih teman-teman. Ternyata MAH juga bisa menimbulkan komplikasinya adalah kanker ya. Gejala kanker lambung bisa menyebabkan nyeri pada ulu hati, merusak pencernaan dan lain-lain. Gejala MAH kronis perlu diwaspadi karena sudah berubah menjadi kanker yang bisa saja menyebabkan kematian. Dan sampai kanker ini prosesnya panjang teman-teman ya. Setelah MAH biasa dan tidak kunjung sembuh dan tidak diobati segera ke dokter, ini perjalanan sampai ke kanker itu panjang sekali teman-teman. Tetapi inilah yang menyebabkan kenapa penyakit MAH kronis bisa menyebabkan kematian ya. Nah, jenis MAH kronis berdasarkan penyebabnya teman-teman. Jadi ada penyebabnya nih MAH kronis itu. Ada tipe A. Tipe A itu adalah disebabkan oleh sistem kekebalan tubuh yang menghancurkan sel-sel lambung. MAH kronis ini dapat meningkatkan resiko kekurangan vitamin, anemia, bahkan kanker yang tadi saya sebutkan ya. Jadi ada tipe A ya, reaksi radang berlebihan karena adalah autoimun di lambung. Terus tipe B nih teman-teman. Jadi adalah tipe B itu yang paling umum dan MAH jenis ini disebabkan oleh bakteri Helicobacter pylori ya. Kondisi ini dapat menyebabkan tukak lambung, tukak usus dan kanker lambung ya, yang tadi itu ya. Terus tipe C nih teman-teman. Jadi kondisi ini disebabkan oleh gangguan obat antiinflamasi non-steroid ya dan konsumsi minuman beralkohol jangka panjang. Makanya teman-teman disarankan atau janganlah mengkonsumsi ya minuman yang beralkohol yang tinggi dan jangka panjang. Itu sangat berakibat fatal pada lambung teman-teman ya. Karena bisa menyebabkan erosi atau terkikisnya dinding lambung serta pencernaan ya. Dapat juga merusak lambung teman-teman. Terus ada namanya giant hypertrophic gastritis dan gastritic eosinophilic. Nah, gambarannya bisa di searching di Google, itu sangat parah sekali teman-teman. Jadi lambung itu membesar ya. Jadi giant hypertrophic gastritis berkaitan dengan kekurangan protein, sedangkan gastritis eosinophilic bisa terjadi bersamaan dengan kondisi alergi seperti asma atau eksim ya. Nah, gimana sih caranya mengatasi MAH kronis teman-teman ya? Perlu diketahui jika kamu adalah penderita MAH kronis, usahakan harus bisa menjaga pola makan yang benar. Jangan sampai salah dalam memilih jenis makanan, karena kesehatan lambung tergantung dari makanan yang dikonsumsi, makanan dan minuman ya jelasnya ya. Untuk teman-teman yang tidak suka meminum obat-obatan kimia, ada juga obat tradisional yang bisa digunakan mengatasi MAH kronis tersebut ya. Contohnya itu kunyit, jahe, kencur, mentimun dan cincau ya. Jadi beberapa tanaman tersebut nampaknya memang sering digunakan oleh sebagian masyarakat untuk mengobati penyakit MAH ini ya. Terus obat tradisional masih selalu digunakan ya.
Mungkin karena memang tanpa efek samping dan bahan-bahannya mudah dicari di rumah, di dapur, di pasar tradisional, di pasar modern itu banyak sekali ya untuk obat-obat tradisional. Selain itu juga biaya lebih terjangkau ketimbang harus membeli obat-obatan kimia atau memang mengeluarkan biaya ya yang lebih besar ya. Nah, pencegahan MAH agar tidak kambuh kembali nih teman-teman. Sakit MAH termasuk jenis penyakit yang mudah kambuh ya. Jelas teman-teman kalau punya penyakit MAH memang mudah sekali kambuhnya. Karena lambung biasanya sensitif terhadap pola makan dan juga menu yang dimakan atau yang diminum. Untuk mengatasi hal ini, beberapa hal yang teman-teman bisa lakukan sendiri di rumah ya. Pertama itu adalah hindari kafein atau alkohol ya. Pahami juga apakah sakit MAH disebabkan oleh kedua zat ini atau bukan. Yang kedua, pola makan teratur dan kurangi makan makanan yang sensitif terhadap lambung, misalkan pedas-pedasan ya, asam-asaman ya. Idealnya makan dalam porsi sedang atau kecil namun sering. Jika sudah pernah sakit MAH, bisa 4 atau 5 kali sehari dalam porsi masing-masing yang lebih sedikit. Terus yang terakhir adalah hindari rasa was-was dan juga stres. Bantuan psikiater bisa diperlukan jika mendesak atau tidak bisa diatasi dengan relaksasi biasa. Kenapa sih hindari stres ya, rasa was-was itu juga bisa menimbulkan penyakit MAH ya. Itu panjang sekali patofisiologisnya teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi kesehatan tentang MAH kronis ini bisa mendapatkan apresiasi yang baik buat teman-teman. Informasi yang baru ya. Hindari bukan hindari maksudnya teman-teman waspadai ya penyakit MAH yang berulang dan akan menuju kronis dan akan menimbulkan komplikasi yang tadi saya sebutkan. Semoga teman-teman selalu sehat. Jangan lupa jika video dan informasi kesehatan ini bermanfaat buat teman-teman, silahkan share sebaik-baiknya agar saya tetap bersemangat untuk memberikan video-video tentang informasi kesehatan yang lainnya. Jangan lupa klik like, subscribe di Nurse Channel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.